Hanya ada satu, ilmu memindahkan atau membebaskan rezeki kita yang tertahan. Di saat ini, Anda ketika mengalami kesulitan untuk membayar hutang, tagihan, dan lain sebagainya, Anda tidak memiliki uang, maka tidak ada salahnya Anda mencoba untuk membebaskan, memindahkan rezeki Anda yang masih tertahan. Dan ini tidak banyak orang yang mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan amalan doa membebaskan, memindahkan rezeki yang masih tertahan. Contohnya seperti apa? Kok ada rezeki yang masih tertahan? Contoh kecil dan pasti banyak orang itu mengalaminya. Ketika hari Sabtu, seharusnya kita sudah mendapatkan uang dari hasil kita bekerja. Namun karena kendala, bos tidak langsung membayarkan uang kepada Anda. Itu adalah salah satu contoh rezeki yang masih tertahan. Ataupun rezeki yang datangnya itu tidak lancar, perlahan-lahan, karena disebabkan oleh banyak gangguan. Mungkin karena tindakan kita, dosa kita, ataupun ada orang lain yang memang menahan rezeki uang kita. Tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana supaya rezeki yang tertahan itu dipindahkan ke kita dengan cepat, supaya datangnya itu seperti ketika turun hujan, langsung terjun di hadapan kita. Itulah sebabnya pentingnya ketika diri kita merasakan, dirasa rezeki berupa uang ataupun dan lain sebagainya, kesehatan, belum bisa mendapatkan obatnya, kita mengusahakan membebaskan rezeki yang masih tertahan tadi, memindahkan supaya cepat kita dapatkan. Tidak banyak orang mengusahakan ini, dan tidak banyak orang yang mengerti bagaimana caranya. Dari perjalanan spiritual saya, memang saya tercengang ketika ada satu ilmu khusus yang bisa membuat rezeki itu lancar, yang disebabkan karena rezeki yang masih tertahan. Entah itu dari sikap kita, tindakan kita, perilaku kita, ataupun memang masih dipegang oleh orang lain. Kalau rezeki lancar, secara otomatis kebutuhan itu kita bisa mencukupinya untuk membayar tagihan listrik dan lain sebagainya, bayar iuran sekolah dan lain sebagainya. Pasti kita akan bisa mendapatkan itu. Namun ketika rezeki mampet, tertahan, ditahan oleh sekat suatu hal, ataupun masih dipegang orang lain, bagaimana kita bisa membayar itu? Memiliki hutang sebenarnya sudah ada. Sehingga kita perlu ambil tindakan bagaimana supaya rezeki yang tertahan itu bisa dipindahkan ke kita. Ada satu amalan khusus yang ketika amalan ini Anda baca di waktu tertentu, maka rezeki yang awalnya masih tertahan, masih di orang lain, itu akan segera meluncur dan Anda bisa mendapatkan itu. Ini memang jujur pengalaman saya pribadi. Saya sering mempraktekkan ilmu ini dan memang hasilnya sangat top tier, di luar dugaan saya. Oh, ternyata segini ya ketika saya
itu sering mengamalkan ini. Dan ada beberapa kawan saya yang memang yang awalnya rezekinya itu mampet, hanya dengan membaca ini rezekinya itu kembali lancar. Yaitu dia sebenarnya tengah mengusahakan rezeki yang tertahan tadi, uang yang masih dipegang orang lain itu dipindahkan ke dia. Termasuk ketika Anda pernah menghutangi uang ke orang lain. Bagaimana caranya agar rezeki yang masih ditahan tadi itu bisa kita dapatkan lagi? Mungkin ditagih susah dan lain sebagainya. Inilah salah satu cara, tindakan yang bisa Anda lakukan. Karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Ilmu ini itu akan saya jelaskan, ijazahkan pula kepada kawanku semuanya. Mungkin Anda memiliki permasalahan, ada orang yang berhutang dengan Anda, ditagih bulat susahnya minta ampun, ini solusinya. Ini kan ada hubungannya dengan rezeki Anda yang masih tertahan, masih disimpan oleh orang lain. Juga kasus di mana mungkin tindakan perilaku kita yang memang membuat rezeki itu susah mengalir kepada kita. Kita harus membuka rezeki yang tertahan tadi supaya larinya cepat, datangnya cepat, seperti air yang turun ketika hujan. Jadi ketika Anda mempraktekkan ini, insya Allah biidznillah, Allah akan membukakan rezeki Anda, diibaratkan itu seperti turunnya air hujan. Langsung saja akan saya jelaskan bagaimana cara untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkannya memang di sini hanya dilakukan ketika hujan turun. Selain itu tidak bisa dan tidak berfungsi. Dalam artian tidak berfungsi adalah tidak sesuai dengan yang kita maksudkan tadi. Membuka rezeki yang masih tertahan, yang masih terperangkap. Tidak bisa mampu untuk memindahkan itu. Mungkin rezeki yang lainnya ketika Anda mengamalkan di waktu yang tidak sesuai yang saya katakan ini. Ketika turun hujan, Anda ambillah air hujan tersebut, Anda tampung secukupnya. Lalu Anda bacakan, boleh 1 gelas, boleh. Lalu Anda bacakan surat Al-Kautsar. Itu sebanyak 33 kali ulangan cukup. Setelah itu Anda bersolawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 33 kali ulangan. Lebih banyak, lebih bagus. Setelah itu selesai, lalu minumlah air tadi. Tidak jadi masalah, karena justru bagus untuk kesehatan kita pula. Di situ ketika Anda sudah meminumnya, maka secara otomatis, biidznillah, rezeki yang tertahan tadi itu akan bisa terbebaskan, bisa dipindahkan, supaya bisa Anda dapatkan. Dan cara ini itu Anda praktekkan setiap kali ada turun hujan. Karena kita sendiri pun tidak mengetahui apakah masih ada ya rezeki saya di bawah saya dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Ada ya orang yang katanya berhutang tapi saya sudah lupa dan lain sebagainya. Itu kan masih tertahan. Contoh kecil. Ada rezeki yang memang sudah hak Anda, namun memang datangnya itu lambat. Mungkin karena tindakan kita, perilaku kita, dosa kita, dan sebagainya. Siapa yang sangka? Siapa yang tahu? Sehingga pentingnya istiqomah mengamalkan ini. Jadi tidak ada salahnya, justru bagus ketika Anda membaca doa tadi ketika turun hujan. Terutama ini bagi kawanku yang memang uangnya itu dipinjam oleh orang, namun ditagih sulit. Ini juga bisa Anda lakukan. Namun juga bisa Anda praktekkan untuk menjual barang. Ketika dia misal beli atau tidak dan lain sebagainya, kita akan tahu. Kalau memang dia akan membeli, akan secepatnya membeli barang Anda, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Jadi inti poinnya adalah kita tidak mengetahui seberapa besar rezeki kita yang masih ditahan oleh orang lain. Karena setiap rezeki yang orang lain miliki itu
ada hak orang lain pula. Oke, bisa dipahami? Jadi ketika saya mendapatkan rezeki, kan ketika saya tidak mengeluarkan ini ke orang, ke yang berhak, secara otomatis pula kan masih tertahan. Nah, seperti itu contohnya. Tidak banyak orang menyadari memang, namun ternyata di balik itu ada rahasia yang tersembunyi, yaitu, oh siapa tahu rezeki saya tertahan. Perlu kita menggunakan satu ilmu yang bisa untuk memindahkan itu ataupun memperlancar rezeki. Jadi seperti itulah ijazah beserta ilmunya yang bisa saya bagikan kepada sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini mungkin ada yang kurang paham, silahkan bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.